Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sosok Sultan Hamid II, seorang tokoh kontroversial dalam sejarah Indonesia. Nama Sultan Hamid II mungkin tidak asing, terutama jika kita berbicara tentang lambang negara Garuda Pancasila. Namun, di balik jasanya tersebut, ada perdebatan panjang. Apakah benar Sultan Hamid II adalah seorang pengkhianat? Yuk, kita ulas lebih dalam. Sultan Hamid II atau Abdul Hamid Al-Qadri lahir pada tahun 1913 di Kalimantan Barat dan merupakan Sultan Pontianak. Ia adalah seorang tokoh berpendidikan tinggi yang belajar di Indonesia dan Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Sultan Hamid terlibat aktif dalam dunia politik. Sultan Hamid II dikenal sebagai pendukung sistem federal di Indonesia. Dia berpendapat bahwa Indonesia yang sangat beragam memerlukan pemerintahan yang lebih otonom di tingkat daerah daripada pemerintahan yang terpusat. Inilah yang membuatnya berada di kubu yang berbeda dengan para pendukung negara kesatuan. Sekarang, mari kita lihat jasanya yang paling dikenang, yaitu perancangan lambang negara Garuda Pancasila. Pada awal terbentuknya negara Indonesia, Presiden Soekarno membutuhkan lambang negara yang merepresentasikan identitas bangsa. Sultan Hamid II dipercaya untuk mendesain lambang tersebut. Ia merancang Garuda yang gagah, memegang pita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Lambang ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Desain Sultan Hamid II akhirnya diterima oleh pemerintah dan diresmikan pada 11 Februari tahun 1950. Hingga saat ini, Garuda Pancasila menjadi simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Namun, di balik jasanya tersebut, Sultan Hamid II juga dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Salah satu isu utama yang membuatnya dicap sebagai pengkhianat adalah keterlibatannya dengan Belanda. Ketika Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia pasca kemerdekaan, Sultan Hamid II memilih mendukung sistem federal yang disokong oleh Belanda. Tidak hanya itu, Sultan Hamid II juga dikaitkan dengan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1950. APRA bertujuan menggulingkan pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri dan mempertahankan sistem federal. Sultan Hamid II dituduh terlibat dalam pemberontakan ini, meskipun perannya dalam aksi tersebut masih diperdebatkan hingga sekarang. Akibatnya, Sultan Hamid II ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Lalu, apakah Sultan Hamid II benar-benar seorang pengkhianat? Tentu jawabannya tergantung dari perspektif sejarah yang kita ambil. Di satu sisi, ia mendukung federalisme yang pada waktu itu dipandang sebagai upaya Belanda untuk memecah Indonesia. Hal ini membuatnya dianggap mengkhianati perjuangan nasionalis Indonesia yang ingin membentuk negara kesatuan. Namun, di sisi lain, perannya dalam merancang lambang negara Garuda Pancasila menunjukkan bahwa ia juga memiliki niat baik untuk Indonesia. Kontribusi ini sangat berharga dan diakui sebagai bagian dari warisan sejarah bangsa. Jadi, apakah Sultan Hamid II seorang pengkhianat atau pahlawan? Jawaban ini mungkin tidak hitam putih. Sejarah seringkali lebih rumit dari yang terlihat. Yang pasti, Sultan Hamid II adalah sosok dengan peran penting dalam perjalanan bangsa kita, dan warisannya, baik itu kontroversial maupun berjasa, akan terus menjadi bagian dari diskusi sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang apa yang kalian pikirkan mengenai Sultan Hamid II. Apakah menurut kalian dia pantas disebut pengkhianat atau lebih layak diingat sebagai pahlawan? Sampai jumpa di konten berikutnya.